Di awal kita diperlihatkan sepasang kekasih bernama David dan Kanika. Karir mereka bisa dibilang cukup cemerlang, di mana David adalah seorang fotografer pernikahan profesional, sedangkan Kanika merupakan seorang pramugari. Tak lama waktu berlalu, David dan Kanika akhirnya memutuskan melepas masa lajang mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Setelah menjadi sepasang suami istri, David dan Kanika masih terus berfokus menjalankan karir mereka masing-masing, meskipun tak harus selalu bersama dalam setiap waktu. Suatu hari di kantornya, David mendapat job untuk memotret kliennya yang akan melangsungkan pernikahan. Usai memaparkan contoh video pernikahan yang dia tawarkan untuk kliennya, David pun meminta asistennya yang bernama Emong untuk menjelaskan kepada kliennya lebih detail tentang perusahaan mereka. Karena malam ini David akan menghadiri acara bersama keluarga besarnya. Everyone, I have something to say. The most sought after fashion photographer. We were worried about this one. Di sini diketahui David rupanya berasal dari keluarga yang rata-rata memiliki karir yang sukses, di mana ayahnya adalah seorang dokter dan kakaknya adalah seorang pengacara. Namun meskipun David memilih jalur karir yang berbeda sebagai seorang fotografer, dia ternyata selalu menjadi kebanggaan keluarganya. Tak lama kemudian tanpa diduga Kanika pun muncul di sana dan memberikan kejutan untuk David. Hal ini tentu saja membuat David sangat bahagia. Bahkan saking bahagianya, David yang juga sudah kangen dengan istrinya tersebut langsung mengajak Kanika bertempur-tempur ringan di lorong hotel itu. Keesokan harinya David dan Kanika kembali ke aktivitas mereka masing-masing. David sedang terlihat mengerjakan jobnya memotret pernikahan kliennya, sedangkan Kanika sebagai pramugari siap melakukan penerbangan berikutnya. Ketika David dan timnya sudah hampir selesai mengerjakan job pemotretannya, tiba-tiba masalah tak terduga muncul menimpa mereka, di mana salah satu timnya membuat kesalahan karena menaruh tas berisi memory card hasil pemotretan tadi kecemplung ke dalam kolam. Alhasil semua file foto kliennya pun tak satu pun bisa diselamatkan karena memory card tersebut sudah rusak. Wala na ba tayo ibang close-up shots ng couple? Lahat na may sira mong memory card, yung kay Sir David mo pa. Ito yung memory card, dagdag mo sa utak mo. Akibat kesalahan ini, David pun dituntut oleh kliennya untuk mengganti kerugian sebesar 10 juta dolar. Kakaknya yang menjadi pengacara menyarankan agar David sebaiknya menerima penawaran ganti rugi dari kliennya tersebut. Dia juga menyuruh David menjual rumahnya untuk menutupinya jika memang David tidak punya uang sebanyak itu, karena kakaknya ini tak ingin adiknya berurusan sampai ke pengadilan. Namun David menolak saran kakaknya sebab rumahnya itu adalah hadiah pemberian ayah mereka. David pun mulai putar otak untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Dia bahkan menghubungi semua mitra-mitra bisnisnya untuk meminta job-job pemotretan. Akan tetapi semua mitra bisnisnya menolak memberikan job kepada David karena sudah mengetahui masalah dan kesalahan David yang lagi viral. David pun mulai menyerah dengan usahanya, sehingga dia memutuskan menutup perusahaan jasa pemotretannya dan menjual semua asetnya untuk membayar ganti rugi kepada kliennya tersebut. Semenjak saat itu, karir David sebagai fotografer pun mulai hancur. Kini dia hanya bisa berdiam diri sendiri di rumah tanpa melakukan apapun. Hingga 2 tahun berlalu, David kini terlihat hanya sebagai bapak rumah tangga, yang mana dia bertugas mengurus semua pekerjaan rumah, sedangkan Kanika sang istri masih bekerja sebagai pramugari. Suatu hari Kanika yang baru saja tiba di bandara tak sengaja melihat sebuah majalah yang gambar sampulnya adalah si Emong, mantan asisten David dulu. Kanika pun berpikir untuk mempertemukan suaminya dengan si Emong. Tapi di momen yang bersamaan itu, tiba-tiba kapten pilot bernama Stephen lewat di depan mereka. Dan di sini terlihat wajah Kanika seperti tersipu-sipu dengan si kapten, yang sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Malam harinya Kanika pun mengundang Emong ke rumah mereka. Dia berniat agar Emong mau membantu David suaminya mendapatkan job lagi, agar David bisa beraktivitas lagi seperti dulu dan tak cuma berdiam diri di rumah saja. Meskipun Emong sudah menawarinya job, tapi David malah menolak job tersebut dengan alasan kalau dirinya sudah nyaman dengan dirinya saat ini. Dan David juga rupanya masih takut untuk mengulangi lagi kesalahan seperti dulu. Sikap David seperti ini rupanya membuat Kanika sangat kecewa. Namun di sisi lain, dia juga begitu kasihan dengan keadaan suaminya saat ini, yang bahkan untuk mengurus dirinya saja kini tidak mampu. Keesokan harinya, seperti kebanyakan wanita karir pada umumnya, Kanika pun curhat kepada teman-temannya tentang status David yang cuma pengangguran dan jadi beban rumah tangga. Teman-temannya pun beranggapan kalau Kanika dan David sedang bertengkar. Bahkan mereka mencurigai kalau Kanika sedang berselingkuh.
Meskipun Kanika telah menjelaskan kalau dirinya tidak pernah berselingkuh, tapi apa yang teman-temannya saksikan, faktanya Kanika begitu mendapat perhatian berbeda dari Kapten Stephen. Mulai dari membawakan kopernya Kanika hingga mengantarnya pulang setiap hari. Bye. Bye. Hey, Oi, Situasi dan hubungan Kanika dengan Stephen yang tak wajar ini rupanya mulai membuat David cemburu. Tak cuma itu saja, David bahkan mulai curiga dengan sikap istrinya yang mulai berubah, yang selalu sibuk dan asik sendiri dengan ponselnya, bahkan selalu menolak jika David mengajaknya untuk bertempur. Keesokan malamnya, David memaksa ikut ke acara makan malam Kanika bersama rekan-rekan kerjanya yang diadakan oleh Stephen. Di tengah-tengah makan malam itu, David selalu memperhatikan lagat dan sikap istrinya yang hampir tak pernah berpaling dari tatapan Stephen sambil tersenyum sipu. Bahkan tak jarang dalam perbincangan itu, Stephen selalu menyindir David yang hanya seorang pengangguran, yang tak tahu diri menyia-nyiakan wanita cantik seperti Kanika sendirian membanting tulang bekerja. mukhang marami ka nang nakain ah. The sight of our lovely flight attendants. I look forward to it. Awalnya David masih sabar dan hanya dia menghadapi situasi di tempat makan itu. Namun ketika telah pulang, barulah dia mulai meluapkan kecemburuannya kepada Kanika. Dia mengatakan kalau istrinya tak tahu malu karena semudah itu mau digoda oleh Stephen. Bahkan di depan suaminya sendiri, dengan berani dia melakukan hal memalukan tersebut. David pun mulai mengungkap unek-uneknya yang tertahan beberapa hari ini, yang menilai kalau kehadiran Stephen lah alasan mengapa Kanika tak mau lagi mengizinkan David merasakan kue apemnya. David juga mengatakan kalau Kanika adalah wanita yang tak puas dengan satu pria, sehingga dia ingin sekali Stephen merudalnya, karena dirinya kini sedang jijik dengan suaminya sendiri. Kanika pun begitu marah dengan semua tuduhan David tersebut, sehingga dengan penuh emosi dia pun mengungkap alasannya mengapa dia mulai mengeluh hidup dengan David. Ternyata itu dimulai saat David menyerah dengan dirinya sendiri yang tak mau berubah, di mana selama 2 tahun lebih memilih jadi pecundang pengangguran yang hanya menjadi beban rumah tangga mereka saja. Rupanya keadaan tersebut membuat Kanika jadi jenuh dan bosan dengan David, sehingga dia memutuskan dekat dengan Kapten Stephen. Mendengar ini, David pun begitu terluka sehingga memutuskan pergi dari rumah dan menginap di rumah Emong. Keesokan paginya, Emong pun membangunkan David yang sepertinya tadi malam telah mabuk berat. Di sini diketahui ternyata si Emong yang dulu hanyalah seorang asisten, kini dia telah sukses dan memiliki jasa pemotretan sendiri. Sebagai sahabat yang baik, Emong pun memberikan tiket liburan ke Pulau Sinilaban kepada David dan berharap di pulau tersebut David bisa menenangkan pikirannya. Tanpa pikir panjang, David pun berangkat ke pulau tersebut. Welcome to Sin Island, sir. thanks. Welcome, sir. Drinks po. Malam pertama di pulau tersebut, David tak sengaja bertemu dengan wanita di sebuah kafe, dan wanita itu bernama Tasha. Nag-disturb ko yung pag-yoga mo. Nakita mo na lahat, di ba? Tasha, by the way. Setelah saling berkenalan, David pun mengajak Tasha makan malam bersama untuk mengenalnya lebih dekat. Di sini diketahui kalau Tasha adalah tipe wanita yang ceplas-ceplos bicara terbuka apa adanya. Dan hal ini membuat David jadi senang ngobrol dengannya. David pun mulai menceritakan alasannya mengapa dia datang ke pulau tersebut, yakni karena ingin menenangkan pikirannya setelah tahu kalau istrinya sudah dengan pria lain. Tasha yang prihatin dengan David akhirnya berniat untuk membantu menenangkan pikirannya. Dia bahkan sampai menyiapkan beberapa layanan terapi untuk David bersama dengannya. Di sini juga diketahui ternyata Tasha bernasib sama dengan David, sama-sama sebagai orang yang dihianati oleh pasangan mereka masing-masing, karena Tasha mengungkap kalau suaminya juga ternyata telah berselingkuh. Kesamaan nasib ini akhirnya membuat mereka semakin dekat. Bahkan keesokan harinya, Tasha meminta David untuk menjadi fotografernya. Sementara di sisi lain terlihat Kanika dan Stephen bertemu di sebuah kafe. Di sini Stephen menceritakan kalau sebenarnya dia telah mempunyai istri. Namun karena mereka sudah tidak ada kecocokan, akhirnya Stephen dan istrinya memilih berpisah. Di momen ini Stephen pun mengatakan kalau kini dirinya sudah menjadi pria bebas dan akan siap mencari wanita yang lebih tepat. Ucapan Stephen ini tak lain sebenarnya ditujukan langsung kepada Kanika. Karena di momen ini juga Stephen pun langsung mengatakan kalau dia mencintai Kanika. Namun Kanika yang merasa dilema karena statusnya masih menjadi istrinya David, memilih menghindari Stephen dengan pergi ke toilet. Stephen yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan lantas menyusul Kanika ke toilet dan mencoba mengajak Kanika bertempur di sana. Di tengah-tengah aksi yang sudah mulai panas, rupanya Kanika mulai sadar kalau apa yang dia lakukan bersama Stephen ini adalah kesalahan. Sehingga dia pun bergegas pergi meninggalkan Stephen dari tempat itu.
Kembali ke Pulau Sinilaban, di sini justru hal yang berbanding terbalik terjadi, di mana usai pemotretan David dan Tasha yang sudah merasa sama-sama cocok, akhirnya melepaskan hasrat mereka dalam sebuah pertempuran basah. Keesokannya Kanika yang mendapati David tidak berada di rumah, lantas segera menyusulnya ke Pulau Sinilaban setelah diberitahu oleh Emong kalau David ada di sana. Sementara David yang baru bangun langsung dimanjakan oleh Tasha dengan pertempuran pagi hari yang begitu mantap. Tak lama kemudian Kanika pun tiba di penginapan David, dan beruntungnya aktivitas basah bersama Tasha baru saja selesai. David pun begitu terkejut dengan kehadiran istrinya di sana, namun mereka pun langsung berpelukan. Sinabi sa akin ni Emong na nandito ka. Di sini Kanika mengatakan kalau dirinya sengaja mengambil cuti agar bisa menyusul David dan ingin menghabiskan waktu bersamanya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Tasha tiba-tiba muncul dan mengaku kalau dia adalah tetangga di sebelah David. Kehadiran Tasha ini pun membuat Kanika sempat bingung kenapa ada wanita datang ke penginapan David. Terlebih Tasha tahu banyak tentang Kanika adalah istrinya David. Tasha pun meminta izin ke toilet karena beralasan ada barangnya yang tertinggal di toilet David. Di sini sebenarnya tak ada barang Tasha yang tertinggal, tapi dia merasa cemburu dengan kehadiran Kanika di sana. Tasha pun sengaja melepaskan CD-nya dan memberitahu mereka kalau itu adalah barangnya yang tertinggal. Kanika yang mengetahui ini pun sontak sangat marah dan kecewa kepada David dan langsung mengajak David pulang. Setibanya di rumah, David dan Kanika pun bertengkar setelah Kanika mengetahui kalau David pernah mencicipi kue apapnya Tasha saat di Pulau Sinilaban. Namun nasi sudah menjadi bubur. Di sini David pun mengatakan kalau alasannya melakukan itu karena dirinya sangat kesepian dan sangat terluka ketika mengetahui istrinya lebih memilih bertempur dengan Stephen. Mendengar ini, Kanika pun langsung membantah tuduhan David, di mana dia mengatakan kalau dia tidak pernah memberikan Stephen mencicipi kue apamnya sama sekali. Meskipun sebenarnya dia ingin sekali melakukannya dengan Stephen, tapi Kanika masih berpikir jauh ke depan dan ingin menyelamatkan pernikahannya dengan David. Jadi di sini guys, si David ini sudah salah paham kepada istrinya. Dia menganggap kalau Kanika istrinya ini sudah dirudal oleh Stephen. Padahal faktanya itu tidak pernah terjadi meskipun ada keinginan Kanika untuk melakukannya. Setelah bertengkar, suami istri ini pun memilih berpisah sementara waktu, di mana masing-masing mereka meminta saran kepada teman-temannya apa yang harus mereka lakukan. Setelah mendengar saran dan masukan dari teman-temannya, David dan Kanika pun memilih mempertahankan pernikahan mereka. Karena bagaimanapun mereka mengungkap kalau mereka masih sama-sama saling mencintai. Keesokan harinya, David pun mendatangi Tasha ke rumahnya, di mana kedatangan David untuk memberitahu kalau dia ingin Tasha melupakan hubungan mereka, karena dia sudah berbaikan dengan Kanika. Tasha pun terlihat tegar menerima permintaan David tersebut, meskipun sebenarnya dalam hati Tasha tidak rela kalau David berbaikan dengan istrinya. Thank you. Malam harinya Kanika pun pulang dan disambut sang suami. Setelah tadinya dia mendapatkan nasihat dari ayahnya agar dia sebisa mungkin harus mempertahankan pernikahannya dengan David. Lalu karena rindu yang sudah mendalam, pasangan suami istri ini pun melanjutkannya ke tahap pertempuran. Setelah hubungan mereka kembali membaik, David dan Kanika pun kembali ke aktivitas masing-masing. Bahkan David kini mulai sedikit bangkit kembali menekuni profesinya lagi sebagai fotografer. Tak cuma itu, Kanika juga bahkan mulai mencari tahu tentang Tasha di website pribadinya. Bagaimana cara Tasha membentuk kepribadiannya seperti mengikuti yoga hingga sauna. Hal ini dilakukan Kanika agar dia bisa seperti Tasha dan tentunya bisa membuat suaminya terkesan. Malam harinya David begitu senang mendapat hadiah sebuah kamera dan mengira kalau itu adalah hadiah dari Kanika. Ketika dia menyadari kalau kamera itu adalah kiriman dari Tasha, David pun bergegas pergi menemui Tasha ke rumahnya. Namun saat baru saja sampai, tiba-tiba dia mendengar suara Tasha berteriak. Dan di situ dia menemukan kalau tangan Tasha terluka karena perbuatan suaminya Tasha. Setelah mengobati lukanya, Tasha pun meminta David agar menemaninya dulu sebentar karena takut kalau suaminya Tasha akan datang lagi. Berselang beberapa waktu saat David ketiduran, Tasha pun datang dan langsung mengajak David untuk bertempur. Namun David yang langsung sadar langsung menolak ajakan Tasha dan lantas meninggalkannya. Setelah ditolak David, Tasha lalu melampiaskan hasratnya dengan mendatangi suaminya di tempat kerjanya. Sebelum bertempur, rupanya mereka melakukan ritual seperti biasa, yakni memborgol tangan dan membungkam mulut suaminya.
Namun ternyata hal yang tak terduga tiba-tiba dilakukan oleh Tasha. Sehingga dari sini diketahui kalau Tasha adalah wanita gila psikopat yang selalu melampiaskan hasratnya dengan cara seperti ini jika ada yang tak suka dengan kue apemnya. Setelah menghabisi suaminya, Tasha kemudian mulai meneror Kanika saat baru saja pulang bersama teman-temannya. Halika na. Oops, sorry. Namun tak lama berselang, Kanika pun membalas perbuatan Tasha dengan cara yang memalukan. Sampalin mo! Aray! Tasha yang dendam kemudian mendatangi Kanika ke rumahnya saat David sedang ada job di luar. Tak lama berselang ketika David baru saja tiba di rumah, dia pun mendapati Kanika sudah disandra oleh Tasha. Tasha pun memaksa agar David mengatakan kalau David mencintainya. Namun karena David menolak, Tasha pun menembak David. Lihat suaminya ditembak, Kanika pun melakukan perlawanan, sehingga terjadilah perkelahian antara dua wanita ini. Papatayin talaga kita! Lecheng kabit ka! Di tengah perkelahian itu, Tasha pun berhasil melukai Kanika. Namun ketika dia akan menjatuhkan Kanika, tiba-tiba David muncul dari belakang dan langsung melemparnya jatuh ke bawah. You okay? David dan Kanika yang mengira kalau Tasha sudah tewas sempat kembali ke dalam untuk mengambil pistol. Namun ketika melihat lagi ke bawah, Tasha sudah tidak ada di situ. Dan ternyata dari arah samping tiba-tiba Tasha datang menyerang mereka. Dan spontan Kanika pun menarik pelatuk pistolnya. Di akhir cerita, setelah menyingkirkan Tasha, David dan Kanika pun kembali hidup dengan tenang. Bahkan saat ini mereka terlihat sedang merayakan 7 bulanan kehamilan Kanika yang dirangkai dengan pameran hasil karya foto dari David. Dan guys, cerita film ini pun berakhir. Seperti itulah seluruh alur cerita film Sin Island. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa subscribe dan nantikan terus alur film lainnya. Ya udah, sekian dulu, saya Ogan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.